tadi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rahmat Taufik Wijat SMPA selaku dosen pengampu mata kuliah e-commerce serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan rahmat taufik hidayahnya pada kesempatan ini kita dapat berkumpul menyaksikan video presentasi kami. Salawat serta salam adalah kita tetap kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat, insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum mulai presentasi, saya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Kenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Supriyani Ningsih, Santi Purnama Dewi, Nur Arita Rahmawati, Dewi Purnamasari, dan saya Siti Purnama Dewi. Pada kesempatan ini kami mengambil perusahaan Samsung, di mana topik pembahasan yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, histori perusahaan Samsung. Kedua, keadaan setelah adanya digital marketing. Yang ketiga, keadaan saat ini. Dan yang keempat, solusi kedepannya untuk perusahaan Samsung, di mana dari poin 2 sampai 4 ini berkaitan dengan CRM, ERP, SCM, e-commerce, dan e-money. Baiklah, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita membuka acara kegiatan presentasi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, mari kita mulai. Histori perusahaan Samsung. Samsung merupakan perusahaan pembuatan perangkat elektronik terbesar di dunia dan berkantor di Socho, Samsung, kota Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Selanjutnya, Customer Relationship Management, di mana setelah muncul digital marketing ini, perusahaan Samsung yang pertama mengembangkan strategi bisnis untuk mengelola hubungan dan relasi antar pembeli. Yang kedua, mengembangkan program penjualan berbasis online dan pick-up service. Dan selanjutnya, keadaan saat ini, melakukan pendekatan teknologi Samsung kepada konsumen dalam membangun brand awareness melalui program Samsung Dekati Hati. Dan yang terakhir, solusinya itu lebih difokuskan lagi untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan menerapkan strategi komunikasi pemasarannya. Baik, yang selanjutnya adalah penerapan ERP pada perusahaan Samsung. Yang pertama, pada saat kemunculan digital marketing, pekerjaan dilakukan secara otomatis, waktu pengerjaan lebih efisien, pengambilan keputusan lebih cepat, menghemat biaya operasional, dan sistem dapat terintegrasi dengan cepat. Nah, setelah adanya digital marketing ini, semua kegiatan yang dilakukan di perusahaan, mulai dari pendataan, pendanaan, manufaktur, dan lain sebagainya, yang tadinya manual menjadi otomatis. Kemudian, waktu mengerjakan jadi lebih cepat, karena dapat memperpendek rantai birokrasi yang tadinya selesai dalam 1 minggu, hanya butuh waktu 1 hari. Pengambilan keputusan juga lebih cepat, karena data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan cepat juga. Hal ini tentu saja akan menjadikan perusahaan lebih kompetitif. Dari penjelasan yang saya katakan barusan, bisa kita lihat pengefisienan waktu dan tenaga kerja apabila dikonversikan ke dalam biaya, maka akan mendapatkan penghematan sekian rupiah. Contoh lainnya, dapat menghemat biaya promosi dan pemasaran, karena promosi lewat website akan sangat murah. Selanjutnya, sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor, sehingga hal ini akan dapat meningkatkan kecepatan dalam respon sesuatu, dan pihak manajemen akan dengan cepat mengetahui kondisi perusahaannya tanpa harus berkunjung ke kantor cabang yang jauh dan memakai biaya transportasi. Kemudian yang selanjutnya, ada keadaan saat ini, yaitu melakukan pengembangan, perbaikan, dan perluasan sistem secara bertahap untuk mencapai implementasi global. Nah, upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki sistem dalam penanganan kegiatan perusahaan seperti minimize risk, reduce cost, add value, dan create new realities.
Upaya tersebut yaitu berupa peluncuran NERP atau Next Generation Enterprise Resource Planning di kantor regional dan lokalnya di Asia Tenggara, Asia Barat Daya, dan Cina. Nah, NERP ini adalah sistem yang disempurnakan dari GERP atau Global ERP yang saat ini telah mengelola operasi global perusahaan di seluruh lokasi manufaktur dan kantor penjualan di seluruh dunia. Dan yang terakhir ada solusi, yaitu mempertahankan sistem yang ada dan melakukan inovasi baru untuk meningkatkan sistem agar lebih fleksibel, yang mampu menangani berbagai kegiatan bisnis di masa depan, serta mampu beradaptasi dengan model bisnis baru. SCM pada perusahaan Samsung dalam membangun rantai pasokan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis yang kompetitif, maka perusahaan Samsung mengejar strategi manajemen rantai pasokan mengikuti visi, misi, dan filosofi. Salah satunya strategi diversifikasi, yang dimana ada beberapa komponen yang serupa yang dipasok oleh pemasok secara bersamaan. Salah satunya PT Samindo dengan PT Sinbura yang memasok PCB untuk produk TV. E-commerce Samsung. Setelah muncul digital marketing, Samsung fokus pada pemasaran ponsel secara online dan penjualan online D2C, di mana pembeli membuka langsung situs web produsen untuk membeli barang dan segera mengirimkannya, dan hasilnya pelanggan mendapatkan biaya yang lebih rendah dan pengaman yang lebih baik. Samsung juga bekerja sama dengan 8 situs e-commerce, yaitu Lazada, Shopee, JD.ID, Tokopedia, Blibli, Elevania, Erapon, dan Eraspace. Pada keadaan saat ini, Samsung menjadi pemimpin lalu lintas e-commerce global. Juga, Samsung ingin membangun platform e-commerce yang berbeda untuk beradaptasi dengan perubahan dan terlibat lebih baik dengan pelanggan melalui interaksi digital yang dipersonalisasikan berdasarkan data. Maka dari itu, Poton membantu Samsung mengubah platform dasarnya menjadi platform yang berbasis layanan mikro dan scalable. Maka dari itu, muncullah Samsung.com Shop, di mana Samsung.com Shop ingin pengalaman yang lebih untuk konsumen dalam berbelanja gadget dan elektronik secara online berdasarkan gaya hidup masing-masing. Salah satunya adalah dengan menampilkan berbagai konten menarik seperti olahraga, memasak, traveling, dan entertainment. Solusi kedepannya, Samsung akan merencanakan dengan Poton dalam teknologi pemasaran, platform seluler, dan strategi omnichannel. Imani dalam perusahaan Samsung di zaman era digital ini menyediakan dompet digital, sehingga mempermudah konsumen untuk melakukan tahap pembayaran secara digital. Keadaan saat ini, Imani Samsung menyediakan fitur aplikasi pembayaran Samsung seperti Live Transaction, Swipe Up, dan Voucher. Fitur aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Samsung yaitu untuk memudahkan para konsumen bertransaksi tanpa mengeluarkan dana dan dompet digital lainnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Mari kita tutup kegiatan presentasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.